Halo, selamat datang. Hai Tems, video ini lanjutan dari rangkum film Kucu-Kucu Hotahe part 1 ya. Sini-sini ngumpul. Pemujaan pagi dimulai. Anjali kecil mulai menjalankan misinya. Dia mendapatkan ide saat menonton acara favoritnya Neelam Show. Dia pun memulai permainan bersama papanya. Ketika disebut kata Anjali, papanya menyebut Sharma. Rahul mulai bercerita tentang Anjali Sharma ke Anjali yang notabene sebenarnya dia sudah tahu semuanya. Di sisi lain, ternyata Anjali Sharma sedang berdandan untuk acara pertunangannya. Wow, kaget nggak tuh? Sekarang dia udah menjadi wanita tulen berubah 180 derajat dengan penampilannya yang dulu. Tunangannya bernama Aman Mehra. Ibu Anjali sangat percaya pada pendeta. Ketika akan menentukan tanggal pernikahan, Anjali kecil memanjatkan doa. Seketika pernikahan pun ditentukan bulan Desember. Scene berlanjut. Ibu Anjali bertanya apakah dia bahagia dan mencintai Aman. Anjali sudah lelah untuk jatuh cinta. Dia menganggap pertunangannya hanya kompromi. Sementara Aman tampak begitu sangat mencintai Anjali. Bahkan dia tak akan meminta apapun pada Tuhan karena merasa semuanya sempurna berkat Anjali di hidupnya. Aman pun berkata jika Anjali tak mau menikah dengannya, dia akan menarik tangannya ke pelaminan. Betapa cintanya Aman pada Anjali. Next scene, karena tahu bahwa Anjali Sharma akan ke Shimla, maka Anjali kecil dan neneknya berusaha meminta izin untuk ikut summer camp. Rahul tak mengizinkan karena khawatir putrinya akan kenapa-kenapa, sampai-sampai dia lupa mengenakan celananya. Tapi Anjali dan neneknya nekat pergi ke Shimla. Di sebuah pertemuan yang dihadiri Rahul dan Aman, ada dua panggilan telepon atas nama Anjali. Tentu satunya Anjali Sharma dan satunya Anjali kecil. Namun karena petugas telepon kebingungan, maka mereka jadi ketuker. Rahul malah memarahi habis-habis Anjali Sharma yang meminta izin ke Shimla. Sementara Aman mati-matian merayu nenek dan Anjali kecil. Disinilah pertemuan pertama Aman dan Rahul. Next scene, Kapten Almeida memperkenalkan summer camp di Shimla. Saat itu Anjali kecil melihat Anjali sedang membagikan balon. Mereka saling memperkenalkan diri masing-masing. Nenek pun bertemu dengan Anjali dan bahagia melihatnya. Film ini ada jokesnya juga loh, ketika nenek bertanya pada Almeida di mana dapur dan tempat pemujaan. Namun Almeida tak tahu apa-apa tentang itu. Almeida kena marah sama nenek. Pokoknya kalau ada scene Almeidanya, pasti bawaannya pengen senyum-senyum dan ketawa. Next scene, Anjali kecil sedang berdoa. Tiba-tiba Anjali yang lewat mendengarnya. Dia bertanya kenapa hanya meminta untuk papanya, tidak untuk ibunya. Anjali tak tahu kalau ibu Anjali kecil telah meninggal. Saat itu Anjali memeluk foto ibunya, Vina. Scene berpindah di acara Neelam Show. Rahul sengaja datang ke acara itu untuk menyampaikan rasa rindunya pada Anjali kecil karena tahu putrinya akan menonton acara itu. Anjali Sharma yang menonton itu kaget saat tahu bahwa yang berbicara adalah Rahul. Dan dia bercerita soal putrinya bernama Anjali yang ada di summer camp. Seketika, Anjali langsung tersadar bahwa Tina telah tiada. Saat memeriksa voice call, Rahul kaget ketika mendengar pesan Anjali yang tiba-tiba flu. Rahul pun bergegas ke Shimla dengan segala rintangan. Mobilnya mogok, naik truk, dan bertemu dengan kelompok penyanyi-penyanyi gila. Dia pun segera berlari menuju tempat pemujaan. Tiba-tiba dia berteriak. Kedua Anjali pun seketika menengok. Rahul dan Anjali kaget. Pertemuan yang mengharu biru dan canggung pastinya. Di malam hari, saat Anjali sedang duduk melihat bintang, Rahul menyapanya. Anjali mengucapkan turut berduka soal Tina. Basa-basi yang cukup canggung saat itu. Tiba-tiba bintang jatuh. Mereka berdua bilang tak percaya lagi soal mitos bintang jatuh. Tapi ternyata mereka diam-diam mengucapkan harapannya. Anjali kecil dan nenek yang diam-diam menguping mereka mencari cara agar Rahul dan Anjali bisa dekat kembali. Dan akhirnya, keesokan harinya, Anjali kecil dan Rohan pura-pura bertengkar bahwa perempuan tak bisa bermain basket. Rahul mengiyakan.
Anjali Sharma tak mau kalah dan menantangnya bermain basket. Hai, di sini seru banget nih Tems. Setelah 8 tahun, akhirnya Anjali main basket lagi. Dulu kan dia jago banget nih, selalu mengalahkan Rahul. Mungkin karena udah gak pernah latihan dan sekarang udah pakai sari, Anjali jadi kalah terus. Dia langsung kepikiran untuk bermain curang seperti yang dilakukan Rahul dulu padanya. Kanak-kanakan banget kan? Tapi karena nostalgia inilah membuat mereka akrab kembali. Next scene, Anjali meminta anak-anak untuk membalas surat ibunya masing-masing. Sejenak Anjali lupa dan meminta Anjali kecil untuk menulis surat pada ibunya. Anjali kecil pun sedih dan menangis sambil menatap foto ibunya. Anjali datang membujuknya dan berbicara dengan foto Tina, bahwa Tina akan bangga dengan Anjali kecil, karena dia hebat dan mirip dengan Tina. Scene saat Aman dan calon ibu mertuanya sedang melihat-lihat foto pertunangan mereka. Aman berkata bahwa dia merasa Anjali tak mencintainya seperti dia mencintai Anjali. Calon mamernya bingung dong mau jawab apa. Malam di summer camp sedang ada permainan pertunjukan bodoh. Aturannya, satu kelompok akan memberitahu 1 atau 2 pemain lawan judul film dengan berbisik. Lalu, pemain yang dibisik harus menjelaskan pada kelompoknya dengan isyarat tanpa bicara. Tiba giliran Rahul. Anjali kecil membisikkan judul film yang tak ada, tapi Anjali bersikeras kalau judul itu ada. Rahul kesulitan menjelaskannya. Si anak ganteng datang untuk membantunya dan berhasil, tapi akhirnya mereka tidak menang. Seperti kebanyakan film India, hujan pun tiba-tiba turun. Rahul mengajak Anjali ke aula. Di sana Rahul meminta Anjali untuk berdansa. Musik pun tiba-tiba bergema. Mereka berdansa mengikuti irama tanpa sadar mereka terbawa suasana. Saat Anjali mendekati Rahul dan menyentuhnya, dia melihat cincinnya dan langsung tersadar. Dia berlari menjauh ke tengah hutan. Tiba-tiba seseorang datang memeluknya dari belakang. Anjali pikir itu adalah Rahul. Ternyata itu Aman. Rahul pun mencari Anjali Sharma. Tiba-tiba dia muncul bersama Aman. Keheningan pun muncul di situ. Aman menghampiri Rahul yang sedang bermain basket, memujinya layaknya Michael Jordan. Tapi Rahul bilang dia pernah kalah dari Anjalinya Aman. Aman tak percaya kalau Anjali bisa bermain basket. Anjali dan ibunya Rahul sedang berdoa bersama. Sang ibu menjelaskan bahwa lelaki itu rapuh. Mereka membuat prinsip tapi lupa cinta itu tak punya prinsip. Sang ibu meminta Anjali untuk mengungkapkan perasaannya, tapi Anjali masih trauma, takut akan tersakiti lagi. Suatu ketika, Rahul datang memberi selamat pada Anjali tentang pertunangannya dan bertanya apakah dia bahagia. Kuch hota hai Rahul, tumne hi samjogi. Ya. Anjali pun tiba-tiba menemui Aman untuk mengatakan bahwa dia ingin pulang malam ini. Anjali kecil menangis dan berlari. Anjali berpamitan sama semua orang. Rahul membelikan selendang merah yang diberikan Anjali dulu pada Tina saat ia akan memulai lembaran baru. Sekarang, selendang itu pun dikembalikannya. Setibanya, Anjali langsung meminta agar pernikahannya disegerakan. Hari pernikahan pun tiba. Seluruh keluarga Rahul datang. Tiba-tiba Anjali kecil menghilang. Rahul mencarinya kemana-mana sampai dia bertemu dengan Anjali Sharma yang sedang memanjatkan harapan pada bintang jatuh. Tapi ternyata Anjali kecil sedang menjemput Aman dan memohon padanya. Rahul yang sedang bersama Anjali menyatakan cintanya menggunakan bahasa isyarat. Anjali menuju pelaminan dengan perasaan tak karuan, tapi tiba-tiba berhenti di tangga sambil menatap Rahul. Aman yang melihat itu semua marah dan berjalan menuju Anjali. Dia menarik Anjali dan membawanya, tapi melewati pelaminan. Anjali heran. Aman menjelaskan bahwa dia selalu ingin melihat cinta yang menggebu di mata Anjali seperti yang dimilikinya. Dan bahwa hari ini dia telah melihat itu meski itu bukan untuknya. Udah berkali-kali nonton ini, tetap aja sesenggukan pas part ini. Cintanya Aman luar biasa besar untuk Anjali. Sehingga dia rela Anjali bersama cintanya Rahul karena Aman hanya ingin Anjali bahagia dengan cinta pertamanya. Begitulah impian Tina terwujud. Takdir yang menyatukan cinta Rahul dan Anjali, cinta yang tersembunyi di balik persahabatan. Cinta di mana selalu ada pengorbanan dan perjuangan. Cinta
adalah takdir. Demikian rangkum alur cerita film kali ini. Silahkan tinggalkan komentar untuk kemajuan channel ini, Tems. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Oke, bye.